Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di Gurmat Channel. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan penggunaan aplikasi alat bantu guru yang sangat lengkap, yaitu Teacher Aid. Pada video sebelumnya, kita sudah sampai pada cara memasukkan peserta didik satu persatu. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara memasukkan peserta didik sekaligus satu kelas langsung kita masukkan dalam kelasnya. Jadi caranya sangat cepat, tidak perlu kita input satu persatu. Nah, untuk keperluan ini apa yang kita perlukan nanti? Yang pertama, kita paling tidak memasukkan nama siswa. Ini yang paling minimal ya. Jadi paling minimal satu data yang kita masukkan yaitu nama siswa. Nanti jadi first name. Nah, yang kedua, kalau mau bagusnya ya kita masukkan juga NIS-nya, ya. Kemudian jenis kelamin, gendernya itu kita masukkan. Karena bisa saja dalam satu kelas nanti ada dua siswa yang namanya sama. Jadi, paling tidak aplikasi ini bisa memasukkan satu saja data yaitu nama siswa, namun baiknya mungkin kita lengkapi. Tetapi kalau kita ingin lebih lengkap lagi, sehingga nanti kita bisa mengirim data ke siswa, data ke orang tua, kita bisa masukkan juga nomor telepon misalnya, nomor handphone orang tua, nomor handphone siswa yang terhubung dengan media sosial misalnya, nomor WA atau email, sehingga nanti data-datanya kita bisa langsung share ke email mereka, ke WA, dan yang lainnya. Itu yang paling minimal dari datanya. Nah, apa yang kita perlu persiapkan? Pertama, data yang kita punya itu kita buat di file Excel. Jadi kita buat di file Excel dulu. Setelah kita buat, misalnya kita punya data 3 jenis saja, nama, NIS, dan jenis kelamin, berarti kita cuma buat 3 kolom. Nanti setelah itu kita simpan dalam bentuk tipe file CSV. Nah, CSV ini di Excel banyak tipenya. Kita pilih yang comma delimited, ya. Kemudian setelah kita save as dengan tipe file CSV, file tersebut kita kopikan ke device kita, apakah handphone atau ke tablet. Kita cari folder dari Teacher Aid Pro 2. Di dalam folder itu ada folder CSV import. Nah, kita paste ke situ. Oke, kita mulai lihat gimana caranya di Excel ya. Saya sudah menyiapkan satu file Excel. Nah, ini dia. File Excel-nya nanti paling tidak seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita siapkan 3 kolom. Saya cuma masukkan 3 kolom saja. Ada NIS, peserta didik. Kemudian ada nama siswa. Dan ada jenis kelamin. Jadi file ini cukup kita buat seperti ini. Tidak perlu dikasih warna. Tidak perlu dikasih diperjelas garis-garis tabelnya. Tidak perlu ya. Kita buat seperti ini saja. Perlu kita perhatikan untuk satu kelas itu satu file. Jadi kita tidak membuat kelasnya dalam bentuk tambahan sheet. Jadi satu sheet ini satu file, satu kelas. Jadi misalnya 11 IPA 1 satu file. Nanti buat 11 IPA 2 satu file. Begitu. Jadi kalau kita ingin mengimpor 10 kelas, maka kita butuh 10 file. Kita buat seperti ini, satu-satu. Baik. Nah, ini kita sudah siapkan file Excel-nya. Jadi NIS-nya di sini, nama, jenis kelamin. Kalau ingin menambah yang lain, silakan tambah sini, misalnya nomor telepon siswa, nomor telepon orang tua, dan seterusnya. Nah, selanjutnya file ini kita simpan. Jadi ini masih file Excel. Kita simpan dengan format CSV. Nah, caranya seperti ini. Kita save as, file. Kita pilih save as. Nah, di sini ya, kita lihat. Di sini nanti nama filenya, misalnya saya kasih nama file 11 MIPA 1. Kemudian filenya kita ganti. Perhatikan di sini, ini kita ganti dengan file CSV. Di sini CSV ada beberapa, ada CSV UTF-8. Kemudian di bawah sini, nah inilah file CSV, delimited. Nah, kita pilih yang ini Bapak Ibu. Oke.
Jadi CSP delimited kemudian save. Nah, ini sudah ada kebetulan filenya, saya oke saja. Nah, jadi file saya sudah tersimpan dalam bentuk tipe file CSV. Nah, sekarang kita lihat, saya buka di Explore. Nah, di sini sudah ada filenya, beberapa tipe file di sini. Kalau saya tampilkan lebih detail, nah ini dia. Ini file CSV yang tadi saya buka ini, 11 IPA 1 Excel. Nah, setelah kita simpan dalam CSV, nanti filenya akan ukuran filenya sangat kecil. Misalnya ini 11 IPA 1 cuma 2 KB. Nah, asalnya dari 12 KB menjadi sangat kecil, hanya 2 KB. Saya sudah menyiapkan beberapa file yang akan kita copy sebagai bahan latihan untuk impor data siswa. Nah, berikutnya file yang kita sudah impor jadi file CSV ini, kita akan kopikan ke folder tab Pro di tablet atau di handphone kita. Ini ada beberapa saya copy. Ya, ini tandanya CSV itu dia ikonnya ada huruf A kecil ya. Kalau yang seperti ini Excel. Nah, kalau yang CSV ada huruf kecil. Ini saya copy beberapa file. Ya, saya copy beberapa file saja. Setelah itu kita buka device kita. Sudah menghubungkan tadi dengan tab ini. Cari folder tab Pro itu di internal, penyimpanan internal dari device kita. Ini saya buka. Cari folder tab Pro. Nah, setiap kita install ada folder tab Pro. Tab Pro 2 ini kita buka. Lalu cari folder CSP import. Nah, ini dia. CSP import. Nah, di sini kita pastekan semua file tadi. Paste. Oke. Sebenarnya file ini bisa dipaste di luar folder CSV import. Cuma pada saat kita nanti mencari datanya, kita akan mungkin akan kesulitan karena harus mencari tempatnya di mana. Nah, kalau kita menyimpan di CSV import, sekali kita mencari menekan tombol browse from device, langsung akan muncul nanti. Sebentar kita akan lihat. Jadi ini saya sudah masukkan di folder tab Pro, folder CSV import di tablet. Nah, sekarang kita akan memasukkan data siswa ini langsung di aplikasi Teacher Aid. Sekarang kita akan mengimpor data siswa ke aplikasi Teacher Aid Pro. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Kemarin sampai sini ya, kita sudah membuat beberapa kelas, masih kosong nih, belum ada siswanya. Kita akan masukkan setiap kelas. Nah, sekarang kelas yang saya aktifkan adalah 11 MIPA 1. Kita akan impor datanya sekaligus. Untuk impor, kita akan gunakan tombol yang ketiga dari kanan ini. Ada tombol seperti buku kecil yang ada gambar kunci kecil nih. Ini kita pilih tombolnya. Nah, di sini ada import student data ya. Ada import student data. Ini kita pilih. Lalu, tadi file data kita itu bentuknya CSV, maka kita import CSV. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah yang terbuka, kita tekan tombol panah ke bawah untuk mencari posisi datanya. Nah, sini ada pilihan Bapak Ibu. Ada browse from device, ada load from Dropbox. Tadi saya simpannya di device. Jadi, lebih simpel kalau kita copy ke device kita. Jadi, pilih browse from device. Nah, ini sudah langsung terbuka. Jadi, file yang tadi saya kopikan, 6 file itu langsung terbuka, langsung tampil di sini. Jadi, kita tidak kesulitan mencarinya. Jadi, begitu kita pilih browse from device, tampil data sudah langsung tampil. Nah, tadi saya masukkan IPA 1, saya tinggal klik IPA 1. Nah, ini tampilannya. Ya, 3 kolom. Tapi ini belum tersimpan ya, kita akan sinkron dulu. Jadi, sebelumnya kita akan sinkron. Untuk yang kolom pertama ini apa namanya gitu. Nah, ini kita harus cari kategorinya. Jadi, warna merah ini, select kategori, kita pilih. Lalu kita sesuaikan. Itu tadi NIS. Nah, NIS itu dia sinkronnya dengan student ID. Nah, ini saya pilih.
Nah, sekarang warnanya berubah jadi warna hijau, sudah tertulis ya. Jadi ini adalah NIS. Nanti dibaca oleh aplikasi sebagai NIS. Kemudian ini nama, kita sinkron dengan first name. Nama depan saja, first name. Tidak perlu kita buat nama belakangnya. Jadi first name sudah sinkron. Kemudian kategori ini adalah gender. Jenis kelamin gender. Kita pilih select kategori, cari gender. Nah, oke. Sudah. Kemudian kita save. Kita simpan. Ini tombol save. Lalu kita pilih yang atas. Add student to class list. Import. Nah, sekarang Bapak Ibu datanya sudah lengkap. Jadi kelas ini datanya langsung masuk satu kelas 34 orang. Oke, saya coba sekali lagi ya. Coba misalnya IPA 2, saya masukkan datanya IPA 2 ini. Caranya kita pilih tombol yang ketiga dari kanan, lalu import student data. Nah, kita pilih import CSP. Kita tunggu beberapa detik. Nah, sekarang kita pilih panah ke bawah. Di sini browse from device. Nah, sekarang kelas sudah tampil. Nah, anggaplah ini kelasnya. Yang ini ya. Taruh. Kita sinkron dulu. Ini yang pertama dengan ID. Kemudian yang ini kita sinkron dengan first name. Kemudian ini gender, kita sinkron dengan gendernya. Nah, setelah itu kita tekan tombol save. Ini tombol save. Add student to class list. Import. Nah, sekarang dua kelas sudah terisi data. Jadi begitu cara kita memasukkan data untuk setiap kelas. Jadi kelas yang lain bisa kita masukkan juga. Nah, di sini ada beberapa hal yang nanti perlu kita lakukan. Misalnya, kita sebagai wali kelas. Jadi Bapak Ibu menjadi wali kelas, sekaligus mengajar mata pelajaran tertentu di kelas tersebut. Nah, kalau mengajar mata pelajaran kan tentu jam mengajarnya tidak setiap hari masuk situ. Tidak setiap hari kita melakukan absensi untuk kelas tersebut. Demikian juga penilaiannya. Tapi kalau kita sebagai wali kelas, mungkin kita butuh data anak wali kita setiap hari, kehadiran setiap hari. Nanti untuk keperluan seperti ini kita buat dua kelas. Kita bisa buat dua kelas Bapak Ibu. Ya, jadi caranya saya praktekkan. Kita tidak perlu ngimpor dengan cara yang tadi, karena misalnya wali kelasnya adalah wali kelas 11 MIPA 1. Nah, saya buat di sini misalnya ya. Ini saya ganti saja menjadi wali. Data wali misalnya. Nah, jadi saya sebagai wali kelas untuk IPA 1, sekarang saya akan menambahkan data anak wali saya ini yang akan diabsen setiap harinya. Nah, caranya kita tinggal pilih yang tadi sama. Lalu kita pilih import student data. Nah, kita tinggal milih yang atas, import from another class. Jadi, kita tidak perlu lagi import CSP. Karena data kita sudah ada di kelas yang lain. Kita cuma mau buat data sama. Jadi, import from another class. Sama halnya misalnya Bapak dan Ibu mengajar di satu kelas dengan dua mapel. Misalnya guru fisika. Sekaligus dia juga guru prakarya di kelas yang sama. Nanti buat absennya dua. Ya, buat kelasnya jadi dua. Orangnya sama, tapi untuk kelas mapelnya beda. Caranya nanti import from another class. Nah, di sini ada pertanyaan. Dari kelas mana yang kita pilih? Nah, kita pilih dari semester 1 tadi. Dari kelas IPA 1. Nah, setelah itu import. Nah, ini sudah terisi. Kelas IPA 1 ada 2 sekarang ini IPA 1. Nah, ini IPA 1, ini IPA 1 yang tadi jadi wali sudah ada. Sekarang tinggal saya ganti namanya saja. Ganti jadi wali. Wali MIPA 1. Nah, itu misalnya ya. Nah, sekarang ini ada 2. Jadi caranya tidak impor dari CSP lagi, tapi memindahkan dari kelas yang sudah ada. Demikian halnya kalau nanti terjadi perubahan semester. Nih Bapak Ibu lihat ya, ini sekarang tahun ajaran 2019-2020.
Nanti kita masuk di semester 2, ini semester 1. Sekarang nanti semester 2. Misalnya, saya sudah masuk semester 2 nih. Saya tinggal pilih tanda segitiga kecil di sudut kiri bawah ini. Nah, saya pilih semester 2. Tentu semester 2 masih kosong. Karena ini semester baru. Yang tadi saya buat data di semester 1. Bagaimana cara memasukkan data semester 1, semester 2? Kita tidak perlu impor CSP lagi. Kita tinggal memindahkan data yang ada dari semester 1. Kalau kelasnya masih sama yang kita ajar. Nah, caranya gimana? Yang ini saya ngajar IPA 1. Tinggal pilih impor. Import student data. Pilih import from another class. Nah, sekarang saya ngambilnya dari tahun ajaran 2019-2020. Semester termnya semester 1. Kelasnya adalah IPA 1. Import. Nah, ini semester 2 IPA 1 sudah terisi. Misalnya, ini lagi yang nomor 1. Ini masih kosong, belum ada nama kelasnya. Ini kan sudah langsung lengkap dengan kelasnya. Belum ada nama kelasnya, saya akan isikan dengan IPA 2. Dari data semester 1. Nah, sekarang tinggal pilih import. Kemudian, import from another class. Pilih semester 1. Lalu, kelasnya di IPA 2. Kita import. Selesai. Jadi, sangat simpel, sangat cepat Bapak Ibu memindahkan data dari satu semester ke semester berikutnya. Kalau misalnya di tahun ajaran 2020-2021 masih mengajar di kelas yang sama, nanti tinggal impor dengan cara seperti itu. Tidak perlu membuat file CSV lagi. Nah, begitu caranya kita memasukkan data siswa dengan cepat. Jadi, memindahkan dari satu kelas ke kelas yang lain, atau dari satu semester ke semester yang lain. Baik, sekarang misalnya kita masih membahas tentang peserta didik ini ya. Misalnya di kelas itu ada siswa yang pindahan. Misalnya IPA 1 ini siswanya kan 34 orang. Ada satu yang pindah. Kita tinggal memasukkan satu itu, tidak perlu impor lagi karena cuma satu orang. Satu orang atau dua orang. Caranya gimana Bapak Ibu? Di atas ada tombol icon orang ini. Icon tambah itu untuk menambah peserta didik. Tinggal kita pilih. Nah, sekarang kita masukkan misalnya yang pindah ini si Budi namanya ya. Student ID-nya misalnya 11037 misalnya. 11137. Nah, gendernya laki-laki. Kita tinggal pilih centang. Kalau mau nambahin foto, kita tinggal pilih gambarnya. Kita cari fotonya, misalnya kita sudah punya di galeri. Tambahin foto siswanya. Nah, misalnya ini siswanya. Oke. Kita pilih centang. Nah, sekarang si Budi sudah ada di bawah. Dia akan menempati urutan paling bawah. Bapak dan Ibu, untuk file CSV kita tidak bisa mengimpor gambarnya. Jadi kalau mau masukkan foto satu-satu ya. Satu ini ada ikon fotonya. Untuk kita mengimpor dari Dropbox bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya gambar, taruhnya di Dropbox atau bisa juga dari student gallery kita bikin memang. Sehingga nanti kita tinggal mengimpor. Ini kan sudah ada ya student galerinya. Nah, kalau itu tadi cara menambah siswa. Nah, misalnya di tengah semester, perjalanan semester, ada siswa yang keluar. Kita mau menghapus datanya. Gimana cara menghapus data yang keluar? Misalnya di kelas ini ada yang keluar. Anggaplah misalnya yang keluar itu ini ya, nomor 27 keluar misalnya. Caranya kita tinggal mengklik ya. Tinggal memilih data siswa ini, kita pilih. Kemudian setelah terbuka, di sini akan muncul icon delete yang gambar tong sampah ini. Kita tinggal pilih, lalu delete. Nah, sekarang nomor 27 tadi sudah hilang berganti dengan, dan si Budi sekarang jadi nomor 34. Kemudian bagaimana kalau ada siswa yang keliru penulisan namanya? Ya, keliru penulisan namanya. Misalnya, ini ada siswa yang pertama, misalnya yang ini ya nomor 3 ya. Namanya keliru ditulis. Nah, cara mengeditnya kita tinggal memilih namanya, lalu kita pilih icon pensil.
Nah, ini ada edit student. Nah, kita tinggal mengganti namanya. Misalnya dia masih ada tambahan. Misalnya Alia Putri A misalnya. Nah, ada tambahan satu huruf. Misalnya ya, mau nambahin foto kayak tadi, boleh silakan. Itu cara kalau kita mau ngedit siswa. Iya. Saya kayak gini, save. Nah, ini sudah selesai. Data siswanya sudah berubah. Nah, tinggal back. Nah, itu cara mengedit data siswa, menghapus siswa. Seperti itu. Nah, oke. Bapak Ibu, beginilah prosedur mengimpor siswa, kemudian melakukan perubahan pada data peserta didik. Baik, cukup video ini. Kita akan lanjutkan nanti. Silakan dinantikan video berikutnya. Bagaimana cara kita melakukan administrasi kelas, melakukan absensi, penilaian, dan seterusnya pada video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.